Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Denny Saputra dengan NPM 227555049. Program studi D4 Akuntansi Perpajakan kelas 3B. Di sini saya akan menyampaikan presentasi mengenai materi penyajian laporan keuangan. Apa sih penyajian laporan keuangan itu? Jadi, penyajian laporan keuangan adalah proses penting dalam mengkomunikasikan informasi keuangan sebuah perusahaan kepada pihak-pihak yang terkait pada perusahaan tersebut. Nah, inilah cara untuk kita memahami dan mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Apa sih tujuan dari penyajian laporan keuangan? Jadi, laporan keuangan memiliki beberapa tujuan. Nah, di antaranya yaitu ada yang pertama sebagai informasi keuangan. Nah, sebagai informasi keuangan, ia menyajikan informasi tentang kinerja keuangan suatu perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Contohnya itu kayak investor dan kreditor. Yang kedua, yaitu sebagai pemantauan kinerja. Jadi, dalam tujuan penyajian laporan keuangan sebagai pemantauan kinerja ini, ia memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja perusahaan tersebut selama periode-periode tertentu. Sehingga manajemen dapat melakukan pemantauan yang lebih efektif terkait laporan keuangan perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu sebagai pemenuhan peraturan. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan peraturan dan standar akuntansi yang berlaku untuk memastikan transparansi dan akurasi informasi keuangan perusahaan tersebut. Nah, komponen laporan keuangan. Jadi, komponen-komponen laporan keuangan itu ada beberapa. Yang pertama yaitu ada neraca, laba rugi, arus kas, dan perubahan ekuitas. Neraca itu menampilkan posisi keuangan perusahaan pada waktu-waktu tertentu, termasuk kayak aset, kewajiban, dan ekuitas. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini menunjukkan pendapatan, biaya, dan laba atau rugi yang bersih yang dihasilkan oleh perusahaan selama periode-periode tertentu. Selanjutnya ada laporan arus kas. Nah, pada laporan arus kas ini itu menyajikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar perusahaan selama periode-periode tertentu. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Nah, pada laporan perubahan ekuitas ini itu menampilkan perubahan dalam posisi ekuitas perusahaan selama periode tertentu, termasuk kayak modal saham dan laba ditahan. Apa aja sih jenis-jenis dari laporan keuangan itu? Nah, laporan keuangan ini ada 3 jenis. Itu yang pertama ada laporan keuangan tahunan, laporan keuangan kuartalan, dan yang ketiga adalah laporan keuangan interim. Apa sih laporan keuangan tahunan? Nah, jadi laporan keuangan tahunan itu adalah laporan lengkap yang disusun setiap akhir tahun keuangan dan berisi informasi keuangan yang secara menyeluruh dari awal sampai akhir. Selanjutnya yang kedua itu ada laporan keuangan kuartalan. Nah, laporan keuangan kuartalan ini itu adalah laporan yang disusun setiap akhir kuartal untuk memberikan gambaran lengkap tentang kerja keuangan perusahaan selama 3 bulan terakhir. Terus yang ketiga itu laporan keuangan interim. Nah, laporan keuangan interim itu adalah laporan keuangan yang disusun setiap akhir periode yang lebih pendek dari 1 tahun dan biasanya
dibuat setengah tahun atau setengah kuartal untuk memberikan informasi keuangan yang lebih aktual. Proses penyusunan laporan keuangan. Jadi ada 3 langkah atau 3 cara dalam proses penyusunan laporan keuangan. Itu yang pertama adalah kita memahami transaksi keuangan. Jadi kita mulai dari mengumpulkan dan menganalisis data transaksi keuangan suatu perusahaan. Nah, yang kedua, itu kita melakukan pencatatan transaksi, di mana kita mulai memasukkan data transaksi ke dalam sistem akuntansi perusahaan. Yang ketiga, itu kita mempersiapkan laporan keuangan. Jadi kita mulai mengolah data yang ada untuk menjadi laporan keuangan yang lengkap dan akurat. Nah, apa aja sih standar akuntansi yang bisa kita gunakan? Jadi ada 3 standar akuntansi yang bisa kita gunakan. Itu yang pertama adalah standar akuntansi keuangan atau SAK. Yang kedua adalah International Financial Reporting Standard atau IFRS. Dan yang ketiga adalah Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP. Apa sih standar akuntansi atau standar akuntansi keuangan atau SAK ini? Jadi SAK adalah kumpulan aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku atau yang digunakan di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah IFRS. IFRS itu adalah standar akuntansi internasional yang banyak digunakan di dunia internasional. Jadi standar IFRS ini yang berlaku di internasional gitu, bukan hanya di Indonesia saja. Nah, sedangkan yang ketiga itu adalah Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP. Ini adalah standar akuntansi keuangan yang digunakan di Amerika Serikat. Selanjutnya itu adalah analisis laporan keuangan. Itu ada rasio keuangan, terus ada analisis tren keuangan, terus juga ada analisis laporan keuangan. Analisis rasio keuangan itu digunakan untuk membantu dalam mengevaluasi kesehatan keuangan suatu perusahaan, seperti rasio profitabilitas dan likuiditas. Terus yang kedua adalah analisis tren keuangan. Analisis tren keuangan ini digunakan untuk melacak perubahan dan pola kinerja keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Terus yang ketiga itu adalah analisis laporan keuangan. Nah, analisis laporan keuangan ini digunakan untuk membantu dalam memahami performa keseluruhan perusahaan, termasuk kemampuan untuk memenuhi kewajiban pertumbuhan dan profitabilitas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.